Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku
pagi semua saudara dan saudari di seluruh sisi Sabah. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian online kita pada hari ini. Dan saya percaya di mana juga kita berada, pasti Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Tiba saat kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini. Oleh yang demikian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin kita di dalam ibadah ini. Saya akan memimpin di dalam doa dan mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan dan pelindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau beserta dengan kami selalu. Engkau selalu menyatakan kasih dan rahmat-Mu di atas kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya dan bersandar kepadamu. Pagi hari ini kami ingin serahkan kebaktian online kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Memberkati juga setiap pelayanan-pelayanan yang berjalan pada pagi hari ini. Memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Memberkati anak-anak Tuhan di mana saja mereka berada. Kasih-Mu, kuasa-Mu, dan pekerjaan Tuhan menyertai di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan pada saat ini. Kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan kekuatan dan semangat yang Tuhan berikan. Mari kita bersama-sama meninggikan Dia melalui pujian dan penyembahan ini. Kami bersukacita dalam hadirat Tuhan, menari-nari sebab kemenangan ada dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Yo, semua. Ha. Yeah, yeah. Oh, oh. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, hey, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Siap menari umat Tuhan bagi Tuhan. Semua soraklah, hey, haleluya. Bagi-Mu Tuhan, biarlah di tempat ini Kau dimuliakan, biarlah di tempat ini Kau ditinggikan Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, hey, tinggikan nama-Mu. Semua menari, angkat kedua tangan kita bersama. Yo. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Tuhan, selamatkan jiwa kami. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Kau angkatku jadi anak-Mu, angkatku jadi anak. Dalam
ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh haleluya Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan.
Biar roh-Mu ada di setiap rumah-rumah yang ada Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biar setiap umat-Mu merasakan kasih-Mu Tuhan, bahwa kuasa-Mu masih bekerja, roh-Mu bekerja Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat Tuhan. Oh rabashikaralaba yaralabaralabaralabaralaba. Rabashikaralaba. Curahkanlah. Mari saudara angkat tanganmu dan katakan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya! Kita telah memuji dan menyembah Tuhan tadi. Segala kemuliaan dan pujian hanyalah bagi Tuhan kita, Yesus Kristus yang berkuasa sampai selama-lamanya. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan, marilah kita mendengar beberapa pengumuman terlebih dahulu. Puji Tuhan. Pengumuman kita yang pertama, marilah kita tetap setia dan jangan berhenti untuk memberi dari segi keuangan. Walaupun kita tidak beribadah di gereja bersama-sama, tapi kita tetap dapat memberi persembahan, persepuluhan, dan janji iman kita melalui nomor akaun gereja yang dipaparkan di screen kita masing-masing. Sila kirimkan slip bank Anda melalui WhatsApp kepada gembala sidang masing-masing untuk direkodkan. Yang kedua, marilah kita tetap setia bersama-sama beribadah, mengikuti ibadah dalam kebaktian online kita setiap minggu jam 10 pagi. Minggu depan kita ada kebaktian istimewa, yaitu kebaktian sempena sambutan Hari Bapa. Dan minggu hadapan kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan dari International Church Assembly Hong Kong atau singkatnya ICA Hong Kong. Oleh yang demikian, marilah kita tetap setia, kita tetap bersama-sama di dalam kebaktian online ini. Pengumuman yang ketiga, marilah kita tetap setia dalam jaringan doa berantai kita. Dan saya telah diberitahu juga ada beberapa gereja yang menjalankan jaringan doa berantai di gereja masing-masing. Anak-anak Tuhan, pemimpin-pemimpin, marilah kita tetap setia berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita dan seluruh dunia ini. Janganlah kita lelah, janganlah kita lekah. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Puji Tuhan. Selesai sudah pengumuman kita dan tiba saat kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh hambanya untuk kita semua. Mari kita membuka hati kita untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Tempat dan masa saya serahkan kepada Pastor Eric untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dipersilakan. Salam sejahtera, Tuhan mengasihi kita. Pada saat ini saya akan mengungsikan firman Tuhan. Ada 4 tahap iman. Kita ketahui keadaan dunia kita. Kita ada penyakit-penyakit, kita ada gempa bumi, kita ada bangsa bangkit melawan bangsa, perkauman. Semua tercatat dalam Alkitab, dalam Matius pasal 24 ayat 7. Tapi kita tahu ini tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Bila Tuhan Yesus datang, apa yang dicari? Dalam Lukas 18 ayat 8 berkata bahwa tetapi bila anak manusia datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Dia mencari iman. Dari Ibrani pasal 11 ayat 6 bahwa tanpa iman tidak mungkin kita boleh berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang datang kepada dia, dia harus percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi iman itu melakukan hal yang luar biasa, melakukan yang benar, seperti ayat 33 dan 34 pasal 11 Ibrani
hingga memadamkan api yang hebat, hingga juga menutup mulut-mulut singa. Kita memperhatikan iman yang memadam api yang hebat, yaitu iman yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan, kita akan temu ada 4 peringkat iman. Mungkin ini juga membayangkan kehidupan kita, tapi kita mau iman kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita tengok iman yang level pertama. Kita lihat di dalam Alkitab Daniel pasal 3 ayat 15 hingga ayat 18. Mari membacakan ayat ini. Daniel pasal 3 15 hingga 18. Dan sekarang bersedialahkah kamu untuk sujud dan menyembah patung itu pada waktu musik berbunyi. Jika kamu tidak mau, kamu akan langsung dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang akan sanggup menyelamatkan kamu dari kuasanya? Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Baginda yang mulia, kami tidak akan mencoba membela diri. Jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dari kuasa Tuanku, pasti ia akan melakukannya. Tetapi seandainya ia tidak melakukan juga, hendaklah Tuanku maklum bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak pula menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapa, berkati firman ini, bukalah mata kami supaya iman kami berkenan kepada Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita lihat iman level pertama, peringkat pertama. Kita lihat ayat 15 dan ayat 7 dalam bab 3 Daniel itu. Kita sudah tahu bahwa Raja Nebukadnezar telah perintah, bila kamu dengar bunyi musik, ya, seluruh bangsa, segala bangsa, suku dan bahasa, dan jawatan rendah dan tinggi, ketua-ketua daerah, semua akan sujud menyembah. Jadi bila bunyi musik itu, dan semua orang, semua rakyat, semua bangsa, suku, bahasa sujud menyembah. Kebanyakan mereka semua sujud, tetapi hanya 3 orang saja yang tidak sujud, sebab mereka tidak mau menyembah patung emas itu. Jadi level pertama iman itu adalah semua orang ikut-ikut. Jadi kita kata iman yang mudah terikut-ikut, iman yang mudah ikut orang, mudah ikut keadaan. Inilah iman level pertama. Ikut mana popular, ikut banyak orang, semua orang ikut jalan itu, dan mereka tengok keadaan persekitaran mereka. Ini juga yang diofokan oleh iblis sendiri, setan. Bila dia membawakan Yesus di tempat tinggi, dia berkata, seluruh dunia ini adalah milikku, kerajaan ini semua milikku. Kalau kau sujud menyembah aku, dan akan berikan segala kemuliaan dunia ini kepada engkau. Tapi Yesus berkata, hanya Tuhan saja yang akan aku sembah. Dan kita lihat dunia musik sekarang, dalam dunia ini banyak popular, banyak hal. Jadi kita jangan mudah terikut. Tapi zaman sekarang banyak iman ikut-ikut itu. Sebab jalan yang lebar, banyak orang jalan sempit, semua kurang orang jumpa. Kita dengar juga musik zaman sekarang ini, kita selalu dengar sekarang. Kita jumpa orang, semua gereja sama saja dikatakan. Semua agama sama saja. Semua sama saja. Dulu kita menentang orang menyembah berhala, menyembah patung, Maria kah apa sekalipun. Tapi sekarang kita dengar semua sama saja, ya. Dan mereka ikut di mana ramai. Itu dikatakan tahap pertama iman yang mudah terikut-ikut. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 10, bahwa waktu itu banyak orang ikut, di mana mujizat mereka ikut, tapi mereka senang tertipu sebab tidak mereka mengasihi kebenaran firman Tuhan. Kita lihat label kedua, yaitu label kedua. Kita lihat ayat 15b dan 16, ya. Kita lihat di situ firman Tuhan, dia berkata di situ, sebab sesiapa yang tidak sujud menyembah patung emas itu bila musik berbunyi akan dilempar dalam perapian. Dewa mana akan dapat menyelamatkan kamu? Tapi hanya 3 orang saja yang tidak membela diri, kata firman Tuhan. Dan dia kata kepada Raja Nebukadnezar, Tuhan, tak payahlah kami membela diri, kami tidak akan sujud menyembah patung yang Tuanku dirikan, patung emas itu.
Dalam kata lain itu, tapi di mana yang lain itu? Bukan saja ramai orang-orang percaya pada waktu itu, hanya 3 orang saja yang membela diri, tidak membela diri mereka, tapi membela Tuhan mereka. Sama juga pada zaman Elia, dia 1 orang saja di atas bukit Gamel bertentangan dengan 450 orang Nabi Baal. Mana yang lain? Kita dengar firman Tuhan mengatakan 100 orang bersembunyi di dalam gua, 50 disembunyi dalam sebuah gua, dan mereka tidak berani untuk muncul. Jadi kita lihat pada kebenaran firman Tuhan ini, yaitu mereka takut, mereka membela diri. Jadi saya katakan level kedua, iman yang membela diri sendiri. Ikut kalau senang, lari kalau susah. Ya. Dan yaitu ikut bila selamat. Ya. Kita lihat juga saudara-saudari dalam zaman sekarang ini, yaitu level yang membela diri sendiri, yaitu ikut zaman. Seperti 2 Timotius pasal 4 ayat yang ketiga berkata, pada musim akan datang orang-orang suka mendengar apa mereka ingin mendengar. Jadi orang-orang kita sekarang bunyi ini, kita bercakap, kita tidak mau menyinggung mereka. Kita berkata apa yang mendorong mereka, apa yang baik mereka, apa yang mengangkat mereka, apa yang menyenangkan mereka. Dan kita ikut sekarang ini, kita mau melayani mereka. Dan kita tidak lagi berkata-kata, jangan berdosa, jangan lagi mengumpat, janganlah berfitnah. Kita cakap semuanya berkata supaya jangan kita menyinggung perasaan, jangan menyinggung perasaan orang agama lain, dan semuanya itu musik zaman sekarang ini, yaitu iman membela diri kita sendiri. Kan demikian. Jadi itu label yang kedua. Label ketiga di dalam ayat 17 pasal 3 dikatakan bahwa Allah kami sanggup menyelamatkan, pasti melakukannya, memberi upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia, seperti Ibrahim pasal 11 ayat 6. Tuhan berjanji memberi janji berkat, penyembuhan, keberhasilan. Tuhan bisa melalui mukjizat menolong kita. Apa Tuhan janjikan kepada kita, semua yang baik, masa depan yang baik, semuanya baik. Tetapi kita lihat hal ini, satunya masalahnya, mereka tertumpu kepada berkat-berkat dan janji-janji Tuhan, dan mereka tidak ingat fokus kepada Tuhan. Kata orang berkata, mereka mau buahnya, tapi tidak mau pokoknya. Mereka mau buahnya, pokok ditebang. Kita tidak mau pokoknya. Jadi dalam kata lain, zaman sekarang ini, kita lihat musik sekarang ini, zaman sekarang itu berkat dan berkat, janji-janji Tuhan. Dan kita kata inilah iman pada janji-janji upahnya, iman yang kepada berkat-berkatnya daripada pada Tuhan yang memberi berkat. Saya katakan ini adalah iman komersial, perdagangan, seperti terjadi di dalam zaman kita sekarang ini, yaitu mereka percaya apa Tuhan boleh buat daripada percaya siapakah Tuhan itu. Itu irama musik zaman sekarang. Dalam buku-buku toko, buku-buku mengatakan berkat-berkat, keberhasilan dalam hidup, semuanya kesembuhan. Tapi satu yang kurang, mereka lupa pada pokoknya, bahwa Tuhan itu adalah sumber menjadi berkat-berkat dalam semua kehidupan kita. Jadi kita lihat saudara dan saudari pada hari zaman ini, adakah kita ikut Tuhan? Kita tumpu pada berkat-berkat dan tidak datang kepada Dia. Dia adalah Tuhan yang kita harus sembah. Itulah iman yang level ketiga, iman pada janji-janjinya, iman pada upahnya. Tapi iman yang berkenan kepada Tuhan, dalam firman Tuhan dia itu dalam level keempat, yaitu kalau iman berkenan pada Tuhan, yaitu percaya pada Dia, bahwa percaya pada Dia ada dan Tuhan memberi upah kepada yang sungguh-sungguh mencarinya.
Kalau kita lihat firman Tuhan ini, dia bukan kata upah, dia kata memang upah itu akan mengikut kita, memberkat kita, tapi dia punya iman ini, yaitu percaya bahwa dia ada dan sungguh-sungguh mencari kepada dia. Itulah kita tengok tiga ini saudara ini, Sadrek, Mesek dan Abednego. Dia berkata, walau seandainya Tuhan tidak menyelamatkan kami dari perapian ini, kami tidak akan sujud menyembah patung emas itu. Walaupun dia tidak selamatkan, kami tetap tidak akan sujud menyembah. Inilah iman yang berkenan kepada Tuhan. Ini bukan Tuhan yang tolong dia cari. Dia percaya kebenaran bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah tidak seperti lain. Dia bukan patung emas. Dia adalah Tuhan dalam kebenaran. Saya katakan ini adalah iman dia ada. Iman dia ada. Percaya dia ada. Dia dalam kehidupan kita. Dia ada. Dia adalah Tuhan kita. Itulah iman yang berkenan pada Tuhan. Jadi saudara dalam kasih Tuhan, walaupun tiada pertolongan, walaupun tiada kesembuhan dari penyakit, walaupun tiada nampak kemakmuran, walaupun janji-janji Tuhan tiada datang, tetapi dia tetap akan tidak ikut bunyi musik persekitaran, tetap dia akan menyembah Tuhan, dan tetap dia akan bersama dengan Tuhan, sebab di dalam dia ada kedamaian, ada sukacita, ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Sebab itulah Tuhan itu ada. Jadi saudara dan saudara sekalian, iman inilah yang berkenan bahwa Tuhan ada dalam hati kita, dalam diri kita, dalam lingkungan kita. Dia Immanuel, bersama dengan kita, memperhatikan kita. Kita merasakan kehadiran Tuhan. Walaupun miskin, walaupun tiada nampak mukjizat, tapi hati ada damai dan sukacita, dan tahu bahwa merasakan kehadiran Tuhan di sekeliling kita. Tuhan ada. Ada satu kisah cerita, satu ekor ikan Nemo. Dia mau pergi cari lautan. Dia akan berhijrah cari lautan. Bila dia jumpa seekor ikan Nemo yang tua, dia kata, "Nak, apa kau cari?" "Saya mau cari lautan." Dan orang Nemo yang tua itu berkata, "Lautan tak payah kau cari. Di sekitarmu, kamu di dalam lautan, di sekitarmu ada lautan." Begitulah iman yang percaya Tuhan ada. Dia akan cari Tuhan, bukan cari sana ke sini, tapi dia tahu Tuhan ada di sekelilingnya, di dalam hatinya, dan dia merasakan kehadiran Tuhan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak boleh disamakan kepada sesiapapun. Sebab Tuhan itu tidak boleh dibandingkan dalam Mazmur 113 ayat 5. Tuhan tidak boleh dibandingkan sama kedudukan dengan sesiapapun ilah-ilah dunia ini. Sebab Tuhan itu Tuhan segala Tuhan, Tuhan perkasa. Seperti Mazmur 86 ayat 9 dan 10. Tuhan itu adalah mencipta langit dan bumi. Dan Tuhan itu amat besar. Dan Tuhan itu kita kenal melalui Yesus Kristus, dan darahnya telah membuka jalan. Dan itulah iman itu. Saudara-saudara, walaupun berjalan masuk ke dalam perapian api, saya tidak takut. Sebab Tuhan itu bersama. Api boleh membakar, tetapi kehadiran Tuhan dalam jiwa kita, dalam hati kita, tidak boleh bakar. Itulah iman itu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini adalah 4 level iman kita. Mari kita jadikan iman kita yang Tuhan Yesus cari, yang berkenan kepada Tuhan, yaitu iman, yaitu dia ada. Dia bersamaku, dia dalam hatiku. Aku ada damai, ada sukacita, ada kehadiran Tuhan. Itulah Daud berkata, "Tuhan, janganlah ambillah kehadiran-Mu Tuhan daripada diriku." Kehadiran Tuhan, itu iman kita cari. Itulah iman itu, bahwa Tuhan ada. Bila kita cari sungguh-sungguh pada Tuhan, semua hal lain itu akan mengikutkan kita. Jadi saudara-saudari, saya
membawa firman Tuhan yang singkat ini kepada kita, saudara-saudari. Harap kita dapat mendapat sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bila Yesus datang, Dia mencari ada imankah di bumi ini. Tuhan, kami mau iman kami seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman dalam Ibrani pasal 11 ayat 6, yaitu percaya bahwa Kau ada. Tuhan, iman itu percaya Kau ada, Kau dalam hidup kami, Kau di sekitar kami, dan kami merasakan damai sejahtera, sukacita, peace, dan tenang, dan rehat. Dan itulah kami seperti ikan di dalam lautan. Kami tenang di sekitar kekeliling, diselubungi dengan kehadiran itu. Bapa, kami berdoa Tuhan, supaya setiap pendengar-pendengar-Mu pada firman itu, supaya mereka mencari bahwa Tuhan ada dalam hati hidup mereka, persekitaran hidup mereka. Mereka akan tahu mereka ada Tuhan, Dia ada bersama mereka. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Amin.
gagah rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalammu, harapan di dalammu, di dalam hanya kau Yesus, kuatku, ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya kau Yesus, kuatku, ku percaya, ku aman dalammu.